Horas madihita saluhut akka ruas ni huriana holongi hami tadi bagas karijaon. Songoni na may hut na caron siya akka inganat tabi. Berita nauli firman Tuhan untuk kita pada minggu hari ini tertulis pada kitab Yesaya pasal 40 diawali dari ayat 27 hingga ayatnya yang ke-31. Demikian bunyinya. Mengapakah engkau berkata demikian, hai Yakub, dan berkata begini, hai Israel? Hidupku tersembunyi dari Tuhan, dan hakku tidak diperhatikan Allahku. Tidakkah kau tahu dan tidakkah kau dengar? Tuhan ialah Allah kekal yang menciptakan bumi dan dari ujung ke ujung. Ia tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu. Tidak terduga pengertiannya. Dia memberi kekuatan kepada yang lemah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu, dan teruna-teruna jatuh tersandung. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita sebagai orang-orang percaya, pengikut Tuhan Yesus, sangat sering menghadapi kesulitan, kesusahan dalam kehidupan kita. Bahkan ini menjadi bagian dari realitas hidup kita, dari sejak kita kecil, sekolah minggu, remaja, pemuda, dalam perjuangan membangun keluarga, hidup, membesarkan anak-anak, bahkan pada masa tua kita, kesusahan, kesulitan, penderitaan, dan masalah-masalah mengikuti perjalanan kehidupan kita. Jadi ini bukan sesuatu yang baru, tidak sesuatu yang perlu kembali dipersoalkan. Dan bila kita mengingat-ingat segala perjalanan hidup kita dan apa yang telah kita capai hingga saat ini, kita menjalani dan melewati sebuah proses yang panjang, perjuangan yang akhirnya membentuk dan membangun kekuatan kita yang begitu tersembunyi, yang sering mungkin tidak kita sadari, tetapi itu menjadi kekuatan yang sering memampukan kita mengatasi banyak hal di tengah-tengah perjalanan kehidupan kita. Kita juga melihat kesulitan dan kesusahan yang dialami Israel sebagai satu resiko dari ketidaktaatan mereka kepada Tuhan yang berujung pada pembuangan, kemudian diisi dengan lembaran-lembaran kesedihan, lembaran-lembaran penderitaan yang membuat mereka acap kali menjadi jauh dari Tuhan. Mereka sering menaikkan segala kerisauan mereka, kekhawatiran mereka, bahkan komplain mereka. Mereka menganggap bahwa Tuhan itu tidak ada. Jadi bagi manusia siapapun dari setiap kalangan dan pada setiap zaman, kesusahan dan penderitaan bukanlah sesuatu yang baru. Nah, yang membedakan kita adalah bagaimana kita bereaksi, bagaimana kita merespon, bagaimana masing-masing manusia, masing-masing orang percaya menghadapi segala kesusahan dan penderitaan itu. Di sini letak perbedaan-perbedaan kita. Di sini merupakan ciri dan karakter yang membuat kita terbelah menjadi beberapa kategori yang didasarkan pada sikap dan reaksi kita terhadap kesusahan dan kesulitan-kesulitan dalam hidup kita. Ada orang ketika menghadapi itu langsung mungkin menangis, dan itu merupakan cara yang paling mudah, cara yang paling natur yang sering dilakukan oleh manusia ketika menghadapi kesusahan dan penderitaan dalam kehidupan mereka. Mereka hanya menangis lepas sebagai ungkapan, sebagai ekspresi, sebagai pernyataan bahwa mereka sangat sedih menerima kenyataan mereka harus kehilangan
orang yang dikasihi. Mereka sangat sedih karena mereka tidak beruntung. Apa yang mereka investasi di pasar modal ternyata hancur, harga-harga saham turun, fluktuasi saham-saham global yang menyebabkan mereka akhirnya kehilangan keuntungan yang sangat signifikan. Apalah reaksinya, apalah responnya. Mereka hanya dapat menangis melihat keadaan itu. Tetapi ada juga yang sedih mungkin, tapi diikuti dengan sikap emosional. Ini tidak sedikit ditampilkan oleh mereka yang setelah mengalami kesulitan dan kesusahan, penderitaan-penderitaan yang mereka hadapi, mereka langsung sedih, tapi diikuti dengan sikap emosional, sikap reaktif yang kemudian diungkapkan dalam berbagai pelampiasan. Misalnya karena dia ditinggalkan oleh pacarnya, tidak diterima atau ditolak, kemudian menganggap bahwa dia harus mencari satu bentuk penyaluran yang dapat mengurangi rasa sedih dan rasa kecewanya. Misalnya dengan meneguk minuman keras, atau sebagian mungkin dengan mencari hiburan, dengan hedonisme yang dianggap akan melepas jiwa, mengatasi segala kesulitan-kesulitan itu. Sebagian mungkin mengambil tindakan yang paling ekstrim. Mereka menganggap bahwa narkoba, zat-zat adiktif akan dapat mengeluarkan dan melepaskan mereka dari kesulitan mereka. Sebentuk semacam eskapisme, pelepasan dari kesulitan-kesulitan dan bersembunyi dengan benda-benda baru yang mereka anggap dapat mengatasi segala kesusahan dan kesulitan mereka. Tetapi kita sering melihat bukti-bukti yang dapat menjadi pelajaran berharga bagi kita, bahwa tidak sedikit juga mereka yang menyambut segala kegagalan dengan sikap emosional seperti itu, malah membuat mereka semakin hancur. Banyak public figure yang disorot oleh media elektronik, disorot oleh berbagai macam pemberitaan dalam berbagai bentuk media, akhirnya kehilangan masa depan mereka. Bahkan lebih daripada itu, mereka harus mendekam di bui karena apa yang mereka lakukan, sikap emosional dan reaktif mereka mengatasi segala pergumulan yang mereka hadapi. Tetapi ada yang bersikap diam, ada yang bersikap tenang, menyendiri, lalu mulai membangun komunikasi yang intens dengan Tuhan, mendengarkan suara Tuhan, mengundang Tuhan supaya Tuhan yang bekerja, Tuhan yang campur tangan dalam kehidupannya, dan Tuhanlah yang boleh memberikan inspirasi, kekuatan yang menyanggupkan dia untuk mengatasi segala kehidupannya itu. Kira-kira seperti itulah kehidupan kita orang percaya. Ini mungkin tidak beda dengan apa yang dialami oleh orang Israel yang menghadapi kesusahan karena pembuangan dan berbagai bentuk ungkapan-ungkapan kekecewaan. Menganggap bahwa Tuhan itu sepertinya tidak hadir di tengah-tengah kehidupan mereka. Ini jadi sebuah gambaran yang pernah dituliskan oleh seorang penulis Yahudi yang menggambarkan di manakah Tuhan itu ketika penderitaan itu terjadi dalam kehidupan manusia. Penderitaan yang dialaminya ketika kehilangan anak yang dikasihinya. Saat-saat yang paling memukul dalam kehidupannya. Saat-saat yang paling berat yang harus dihadapi. Ketika saat dia begitu dekat dengan Tuhan, dia merasakan bahwa relasinya dengan Tuhan begitu akrab. Tetapi pada saat ketika segala kehidupannya dicurahkan untuk Tuhan, dia kehilangan orang yang dicintainya. Di manakah Tuhan pada saat-saat seperti itu? Ini sering menjadi pertanyaan orang-orang percaya di sepanjang abad. Terutama pada tahun-tahun terakhir ini, ketika dunia ini dihinggapi oleh sebuah pandemi yang sangat memukul hidup kita, yaitu pandemi COVID-19. Setidaknya pandemi ini memberi impact yang luas dalam kehidupan kita. Apa yang menjadi bagian kehidupan, apa yang menjadi bagian keseharian kita, pergaulan antar pribadi dan antar masyarakat, kehidupan kita yang begitu guyup, begitu akrab, kehidupan kita yang sangat terbiasa dengan keakraban sosial, hari-hari ini justru harus hilang dari kehidupan kita. Itu bahkan menjadi barang yang sangat mahal. Dan saya yakin dua orang lansia kita yang hadir pada kesempatan ibadah perayaan
16 tahun lansia, ulang tahun dan perayaan ini, mereka juga datang ke gereja ini berjuang. Bagaimana mereka meyakinkan anak-anak mereka untuk datang ke gereja ini, ya. Mereka nanti tentu punya kisah sendiri, bagaimana anak-anak mereka mau memberikan argumen-argumen, tidak perlu ke gereja, berbahaya, ada ancaman setiap saat yang bisa terjadi di jalan dan lain-lain. Saya yakin itu. Tetapi puji Tuhan, melalui firman Tuhan hari ini, Tuhan adalah kekuatan kita. Kita harus percaya bahwa cara Tuhan untuk memimpin dan melindungi kita, percayalah akan memampukan kita untuk hidup di dalam naungan kasih-Nya, melepaskan kita dari segala ancaman-ancaman dan mara bahaya. Dan ini tentu sekali pesan yang begitu kuat dari nats kita ini. Di tengah-tengah kerisauan bangsa Israel, apakah Allah itu ada? Apakah Allah itu juga letih, lesu, tidak berdaya mengatasi segala kondisi yang begitu kritis, keadaan yang tidak terkendali, situasi yang begitu berat. Sepertinya Tuhan itu tidak punya kekuatan untuk memberikan kepastian kepada orang-orang percaya melewati penderitaan yang mereka sedang hadapi. Dan ayat kita ini ingin memberikan kepada kita bimbingan rohani, tuntunan kehidupan, supaya di tengah-tengah berbagai kesulitan bahkan pandemi yang kita hadapi saat ini, marilah kita belajar untuk menanti-nantikan Tuhan di tengah-tengah kehidupan kita. Jadi menantikan Tuhan itu bukan menantikan keadaan. Nah, ini yang sering terjadi dan reaksi secara umum yang dilakukan oleh manusia. Kalau ada tantangan, ada penderitaan, kesulitan yang mereka hadapi, mereka sepertinya menunggu keadaan reda dulu. Kondisi bisa dihadapi dulu, keadaan sudah membaik dulu, baru kita menantikan pertolongan Tuhan. Ya, saya pada hari ini justru memberikan kita satu pandangan yang sangat penting dan sangat mendasar. Bahwa di tengah-tengah segala penderitaan, kesulitan, cobaan yang kita hadapi, kita menantikan Tuhan, bukan menantikan keadaan. Nah, orang yang menantikan Tuhan tentu akan menunjukkan sikap yang aktif. Sikap yang terus bergerak, tidak boleh diam dan berhenti. Tetapi mereka terus harus mengundang Tuhan dalam segala relasi mereka di tengah-tengah kehidupan mereka. Salah satu dalam membangun sikap hidup, mentalitas yang tidak mengurung diri, dan otak yang tidak tertutup mengatakan bahwa inilah gara-gara si anu, mencari-cari kesalahan. Bahkan menyalahkan Tuhan yang tidak bekerja, menyalahkan Tuhan yang sepertinya tertidur, Tuhan sepertinya tidak mengulurkan tangan untuk menolong kita. Sikap seperti ini justru akan semakin membuat ketakutan kita akan makin membesar, kerisauan. Dan sikap pesimis kita akan begitu kuat mempengaruhi segala langkah-langkah yang akan kita lakukan. Kalau kita melihat segala rangkaian kesulitan, pergumulan, kesusahan-kesusahan dalam hidup dengan menyalahkan Tuhan ataupun menyalahkan keadaan, kita harus sungguh-sungguh menantikan pertolongannya dari Tuhan, mengharapkan bahwa Tuhan akan memberikan pertolongan pada waktu yang tepat bagi kehidupan kita. Karena itu, dalam kehidupan yang kita hadapi di tengah-tengah perjalanan waktu di mana tantangan dan penderitaan itu silih berganti, semestinya kita boleh memaknainya secara positif, bahwa manusia yang dapat menggapai keberhasilan tidaklah dicapai dalam waktu yang singkat, tapi ada durasi waktu yang begitu panjang. Ada perjuangan-perjuangan yang mereka lewati, ada pengorbanan-pengorbanan yang mereka harus pertaruhkan, sehingga mereka mencapai kemajuan, mencapai keberhasilan dalam kehidupan mereka. Jadi proses itulah yang membentuk kehidupan mereka. Bagaimana mereka mampu melewati segala ujian dan penderitaan dalam kehidupan mereka. Mereka tangguh dan mereka tidak terjebak dan tidak menyederhanakan itu hanya pada soal menyalahkan orang lain, menyalahkan Tuhan, menyalahkan siapapun. Kemudian yang kedua, belajar untuk mengandalkan Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Kenapa itu perlu dan apa alasan kita? Apa keyakinan kita bahwa kita perlu mengandalkan Tuhan di dalam seluruh kesulitan, rintangan yang kita hadapi. Karena Allah itu kekal dan Allah itu adalah Allah pencipta semua. Kalau kita melihat alam semesta dan segala isinya, kita mengingat segala kuasa dan kekuatan Tuhan. Dia merupakan Allah yang dapat menyediakan
semua hal yang kita perlukan dalam hidup kita. Dalam istilah penciptaan, creatio ex nihilo, Allah membuat ada segala sesuatu yang tidak ada. Kalaupun manusia memiliki kemampuan, memiliki kecakapan-kecakapan untuk melakukan satu penemuan dan menghasilkan sesuatu yang baru, itu sesungguhnya bukanlah baru dalam arti sepenuhnya, tetapi dia menciptakan yang ada dari yang ada, dari bahan yang Tuhan telah persiapkan, yang telah Tuhan sediakan dalam segala kehidupan kita. Karena itu kita harus belajar untuk mengandalkan Tuhan dalam segala kehidupan kita. Mungkin keputusasaan dan sulitnya untuk mengatasi keadaan sering menjebak manusia menganggap bahwa sepertinya kita tidak dapat mengandalkan Tuhan karena pertolongan itu begitu lambat dan lama. Lalu orang akhirnya mengambil keputusan sendiri-sendiri, ya, melakukan tindakan-tindakan yang menurut pikiran mereka dapat menolong mereka untuk keluar dari persoalan itu, dapat membantu mereka untuk menyelesaikan kesulitan-kesulitan mereka. Tetapi apa yang terjadi? Kemudian mereka semakin terperangkap, jatuh ke dalam jurang kehidupan yang semakin menghancurkan kehidupan mereka. Banyak contoh dalam kehidupan kita, di mana manusia sering mengambil jalan pintas yang kemudian semakin menghancurkan kehidupan mereka. Contoh, mereka menganggap bahwa dengan cara curang, cara menipu, cara mengambil keuntungan dengan jalan pintas, dan cara-cara yang dikenal dunia ini supaya mereka meraih keberhasilan, meraih kesuksesan dengan cepat, akhirnya justru menyebabkan kehancuran mereka. Dalam kehidupan kita sehari-hari, begitu banyak catatan-catatan yang sudah kita ketahui bersama. Bagaimana air hidup mereka, bagaimana perjalanan panjang mereka diisi dengan berbagai kesukaran-kesukaran yang sepertinya tidak berujung. Lalu yang ketiga, kita dapat belajar dari pengalaman, dari analogi, dari satu habitat yang sering kita lihat sebagai gambaran kekuatan, sebagai simbol, yaitu burung Raja Wali. Apalagi hari ini, hari Parhion Lansia, murido songo pirung Raja Wali nate, mula poso musenna, ya memang ini dapat kita pelajari dari siklus kehidupan burung Raja Wali ini, ya. Jadi mungkin sebagian besar kita sudah tahu bagaimana burung Raja Wali yang sudah tua ternyata proses alami bisa membentuk kehidupan mereka baru lagi. Mereka seperti lebih muda dan lebih kuat. Ketika proses penuaan itu berakhir dan mereka kembali menemukan bentuk-bentuk baru dari apa yang menjadi bagian kehidupan yang sangat menentukan dan sangat menggerakkan semua kekuatan dari burung Raja Wali seperti kuku, sayap, patuk, dan lain-lain. Pada proses penuaannya dia kembali muda, maka burung ini dapat kembali dengan kekuatan yang penuh. Kalau kita ingat burung Raja Wali ini, menurut catatan dari sumber pengetahuan yang resmi, 70 tahun usia Raja Wali, mungkin bisa lebih. Kalau kita lihat burung Raja Wali dalam cerita-cerita mitos dan cerita-cerita realitas nyata, dapat menembus angin yang begitu kencang, bahkan badai. Fokus matanya yang begitu tajam. Kalau kita lihat channel Animal Planet atau Wild Channel misalnya, yang sering meliput berbagai dunia binatang, ya kalau udah diliput ini burung Raja Wali ini, benda-benda yang kecil pun, mangsa yang kecil di pohon yang begitu jauh di bawah sana, tapi dengan sorotan mata yang begitu tajam, dapat cepat mengintai mangsanya, ya, dengan kukunya, ya, bahkan di lautan yang begitu luas, ikan-ikan yang ada di sana dapat dimangsa dengan cepat. Begitu tajam pandangannya dan terbang dengan begitu cepat, begitu fokus, seperti sebuah aerodinamika. Jadi kalau kita lihat pesawat, ingat burung Raja Wali ini lengkap semua kekuatan dalam aerodinamika. Jadi pesawat ini dengan segala rumusan-rumusan yang menggerakkan pesawat ini, ini burung Raja Wali ini sering digambarkan, ya, sebagai the king of bird, karena memiliki sesuatu yang lengkap di dalam kehidupannya, sehingga dia digambarkan sebagai simbol kekuatan. Nah, kalau kita jujur, burung Garuda kita itu, Pancasila itu,
Sebenarnya Raja Wali itu ya, burung Garuda. Simbol yang cukup lengkap menggambarkan bagaimana bangsa Indonesia ini boleh dibentuk dalam satu simbol. Kekuatan burung Garuda yang merangkum secara penuh bahwa Bhinneka Tunggal Ika dengan 5 sila yang dihayati oleh semua bangsa Indonesia akan dapat membangun kekuatan bangsa yang luar biasa, menyatukan kita. Perbedaan-perbedaan tidak pernah dijadikan alasan untuk bermusuhan. Sikap fanatisme yang sangat sempit, eksklusivisme yang sangat sempit, tidak dapat merusak kebersamaan kita, keanekaragaman kita untuk menjadi satu di tengah-tengah perbedaan kita. Karena itu, marilah firman Tuhan hari ini mengajak kita supaya kita menanti-nantikan pertolongan kita dari Tuhan. Kalau Tuhan yang kita nantikan dalam setiap perjuangan, setiap kesulitan kita percaya bahwa kita akan mendapatkan jawaban yang indah pada waktunya. Meskipun pada proses negara kita terus melakukan upaya untuk mengatasi pandemi COVID ini dan proses vaksinasi yang sepertinya tidak berjalan selancar yang kita harapkan, kita tidak perlu menyalahkan siapa-siapa. Kita justru harus berdoa, menantikan pertolongan Tuhan supaya Tuhan juga bekerja di tengah-tengah supaya upaya pemerintah kita untuk mengatasi keadaan ini. Kita juga berdoa untuk lansia yang pada hari ini merayakan ulang tahun ke-16. Dan tentu ini merupakan satu ciri yang khusus dari lansia HKBP Tebet. Dan menurut saya, mudah-mudahan saya salah, usia 16 tahun adalah usia terpanjang dari lansia HKBP di seluruh bumi ini. Kalau saya, mudah-mudahan saya tidak salah. Kenapa? Karena sejak awal lansia langsung involve dalam kegiatan lansia. Sebelum aturan gereja kita ditetapkan pada amendemen kedua, lansia sudah memulai kegiatan di gereja kita 16 tahun. Jadi bersyukurlah lansia HKBP Tebet ini satu keistimewaan, satu kebanggaan yang pantas diikuti dengan rasa syukur dan sebuah panggilan bahwa di tengah-tengah pandemi ini ada sebuah tugas besar yang dirindukan Tuhan untuk kita kerjakan bagi gereja kita HKBP di tahun 2021 ini. Nanti dalam kegiatan-kegiatan lansia kita akan membicarakan di khotbah ini, saya tidak akan sampaikan, nantilah ya di acara-acara kita. Dan sekaligus juga Parheheon. Ini sangat sejajar dengan nama minggu ini. Minggu 60 hari sebelum hari kebangkitan. Kebangkitan adalah merupakan salah satu fondasi kehidupan dan kekuatan orang percaya, di mana Yesus mengalahkan kematian. Kebangkitan itu menggambarkan sebuah kekuatan baru yang mentransformasi, yang mengubah kehidupan kita. Dan di tahun transformasi ini tentu lansia juga memiliki tanggung jawab, memiliki utang sejarah untuk menghantar generasi muda ini supaya gereja HKBP dapat melewati sebuah pergumulan yang sangat berat di tahun ini yang harus dituntaskan supaya para pelayan HKBP tidak ada lagi yang tidak mendapatkan uang pensiun di setiap tempat. Karena saya pernah berkecimpung dalam kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan yang pensiun. Kalau saya bercerita kisah yang pensiun ini, sebenarnya saya mau menangis. Karena masih ada pendeta dan pelayan-pelayan HKBP lainnya yang saat ini tidak menerima dana pensiun. Karena mereka tidak ikut menjadi anggota dana pensiun. Karena pengalaman-pengalaman buruk yang pernah mereka hadapi di masa lalu. Mereka lalu mengambil sikap seperti itu. Toh emak, subino tono tudioninna. Akhirnya lalak matorus, tak pensiun. Saya jadi ingat kisah pada waktu orang tua saya melayani di sebuah tempat. Ada pendeta yang mendadak meninggal dunia dalam usia yang sangat muda. Istrinya nangis-nangis datang ke kantor pusat. Setelah 3 bulan, sebab aturan dalam gereja kita, dalam aturan kepegawaian HKBP, pelayan penuh waktu yang meninggal dunia hanya diberikan 3 bulan untuk tinggal di tempat yang gereja siapkan. 3 bulan untuk mendapatkan balanjo. Setelah itu mereka harus pergi meninggalkan gereja. Setelah meninggalkan rumah fasilitas gereja, ini baru terasa. Ya, sono nama HP, ini nama kami tinggal. Dan setelah sebulan berjalan, tidak datang uang pensiun. Lalu kemana yang ditanya? Pergi ke kantor pusat.
Pada zaman itu Epurus dijumpai. Ay wana mo mapung. Ay di na mo pecun nami. So karizo. So ngulauku. Bagaimana ini? Bahwa mabaino nila. Ay so do amata. Anggota nila na peciun. Hamada boy pasaton ni Huria. Boy do pasaton ni Huria holanom mainang. O maingot-ingot. Ya ingat-ingat aja dalam jumlah yang sangat kecil. Sisanya bagaimana? Ya sudah. Dia harus hidup dengan perjuangan yang begitu berat. Ulahat tadu besongonon. Sudah ruasnya kayak punya tanggung jawab ini. Harus beres ini. Jadi mulong madok dan tanggung jawab ni ruas. Tanggung jawab tadu naposun itu Tuhan ini. Itu tanggung jawab kita bersama. Semua jemaah HKBP. Kita harus bersama-sama di setiap jemaat dalam aras yang dari tingkat yang paling kecil sampai besar harus berdiskusi. Jangan dulu dilihat-lihat apa yang penting di sana dan di sini. Kita bersama-sama berdoa. Kita cari. Asiroka. Ya. Gudang wakkan aposoni Tuhan ini tidak ada pensiunnya. Mereka harus menjaljali babi. Ya. Aronggo di Rusi lain. Ada istri pendeta di situ. Suaminya waktu itu meninggal pada usia 34 tahun. Mereka berjuang dengan anaknya. Wawa menon. Menjaljali babi mesa nasa. Jagal babi asa. Bui mangulu. Arong lo nekon. Bertiga-tiga di pajak-pajak di hitam. Bodoh rado honomo, bawa hora, bertiga-tiga salah. Bukan. Naposone debata memilih diri nagabe isero, bekerja di dalam bait Allah. Karena itu mereka harus hidup dari situ. Sepanjang hidup mereka, sampai mereka pensiun. Allah ini, sangat terpukta saudara kita diingati bahwa kuasa Tuhan, kekuatan Tuhan, menanti-nantikan pertolongan Tuhan. Sudah mahi terus nagabe pemertangian, menantikan kekuatan daripada Tuhan yang memampukan seluruh jemaat untuk mengatakan dakpula tatihai. Taulahum marab, kita berdoa dan mencari jalan yang akan memampukan supaya hamba-hamba Tuhan mampu kembali bertransformasi dalam membangun kehidupan yang baru. Lansia kayu tebet, harus tebet kamu sudah dua son. Berguna namu jo. Berguna. Nejabu berguna teh. Jadi tabamma berguna kita onon, ya, karena minggu depan mungkin sudah dilantik tahun pemberdayaan. Dan lihatlah dulu HKB Tebet. Ya, we are different, kita beda. Beda apa? Beda bahwa gereja kita boleh berkiprah, boleh menunjukkan sesuatu yang penting dalam tanggung jawab kehidupan kita sebagai orang percaya supaya kita boleh menjadi saluran berkat bagi sesama kita. Tuhan Yesus masuk-masuk kita, masuk-masuk lansia, selamat ulang tahun ke-16 dan selamat parhihion. Terlebih itu akan atoras ni perguru ate, atoras ni akan naing mabuan yang nakonna tu Tuhata melalui baptisan kudus. Tuhan juga mengingatkan saudara supaya Tuhanlah yang andalkan dalam membesarkan anak-anak itu. Kemarin dalam konseling kita di gereja sudah saya sampaikan, kenapa sih harus dibawa ke gereja? Dalam usia yang sangat kecil, mereka belum mengerti, belum memahami. Bahasa kebuan ini, dungbal gabe benuan. Kita harus ingat satu hal penting. Yesus pada usia 8 hari sudah buat tugas joro. Dari kecil dia harus didedikasikan kepada Tuhan. Karena tidak seorang pun mampu memiliki kekuatan. Orang tua tidak akan memiliki kekuatan. Dungbal gabe joy mana tahu. Dari kecil dia sudah memiliki satu pengharapan, keyakinan bahwa orang tua tidak mampu membesarkan anaknya. Ala niko banut tu dia. Tu bagas joron ni debata. Ini menepis pandangan yang mengatakan HKBP salah membaptis di dewasa. Kita pun enggak menyalahkan orang, mau melalui baptisakan asing, bagodang enggak apa-apa. Kita enggak pernah bilang salah, tapi kita sebagai orang tua tidak pernah merasa mampu untuk membesarkan anak-anak itu kalau kita tidak menyertakan dan melibatkan Tuhan. Dan itulah hutang kita pada hari ini yang akan kita janjikan kepada Tuhan. Jadi ngotamuma, pagurang-gurang kamu ada dana kibagasa Tuhani, supaya dia bertumbuh di dalam pertolongan dan kuat kuasa Tuhan sehingga dia mampu menjadi anak yang taat kepada orang tua terlebih kepada Tuhan. Tuhan tamana masuk-masuk kita. Amin.